Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Gosip Saham. Oke, hari ini Jumat 15 November. Oke. Kita ngobrol bentar. Biasa, kita sambil luangkan waktu, kita mau cek apa hari ini. Oh ya, kita cek itu aja ya. Kita cek Gmail bentar. Nah, ini. Sekarang ada berita apa lagi nih? Rangkuman transaksi. Oh, ini ada pemanggilan saham. Ya, kita yang punya emiten kadang berasa kayak orang penting. Tiba-tiba dapat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa VKTR. Oh iya, VKTR ini ya. Aku punya berarti. VKTR ini grupnya Bakri, produsen motor listrik apa baterai listrik. Arahnya sih ke sana. Oke, nggak apa-apa. Biar diwakili nama yang lainnya. Kalau sih kita retail kecil ACC aja. Yang penting kalau bisa bagi dividen, itu intinya. Ada info apa lagi? Oh, ini ada lagi nih. Ada info pembagian dari TB. Oke, guys, selamat kalian yang punya TB. Itu perusahaan TB itu bidang apa ya? Bentar. TB lebih pengelola itu pengelola pelabuhan tambang kalau nggak salah. Iya, pengelola pelabuhan tambang. Mungkin dia juga di bidang konstruksi. Nanti kita lihat. Yes, nggak apa. Selamat kalian yang punya TB. Kita akan dapat dividen interim. Kita doakan moga perusahaannya tetap jaya, manajemennya sehat-sehat semua, dan kita bantu doa. Oke, ternyata masih ada lagi pembagian dividen dari BSSR. Oh, ini perusahaan tambang kalau BSR ini. Oke, selamat. Kalian yang punya emiten TB, BSSR, kalian akan dapat dividen. Oke, kita doakan moga perusahaan-perusahaan emiten kita tetap jalan, tetap beraktivitas, para karyawan, manajemen, direksi, semuanya sehat walafiat, biar tetap bekerja, dan kita bantu promo lah. Oke, sekali lagi selamat buat kalian. Uang dari dividen kumpulkan. Kalau kalian pengen ngambil buat jajan ya silakan, cuman ya kalau bisa sih kita belikan lagi emiten yang murah. Oke, selamat sekali lagi buat kalian yang pegang TB dan BSSR. Oke, sekarang kita pantau market. Oke, market udah buka. Kita lihat bentar. Bentar. Oke, market kita lihat hari ini. Market dibuka hijau. 7215 sekarang 7230. Oke, mantap. Udah gitu kan. Kadang merah, kadang hijau, kita nggak apa-apa. Yang penting kita cari emiten yang bagi dividen. Itu aja. Top gainer ICBP, Raja, apa ini? Unilever, SMSM. Oke, kita penggerak hari ini. Multipolar teknologi, dia melanjutkan rally ke 36, 17, 19%, 36.975 per lembar saham. Iya, berarti satu lot dia 3.697.500. Oke, ini udah nggak wajar. Kalian pengen lihat kenapa nggak wajar? Grafik dia meningkat tajam, statistik dia naik. Net profit margin oke lah 11, IPS dia ini 2000. Berarti harusnya harga dia cuma 2000. Terus dari dividen harga normal dia 2000, anggap 2200 sampai 4400. Itu pun dividen dia kurang dari 1%, 0,7%. Jadi bayangkan aja, sebuah lembar saham perusahaan yang seharusnya harga normal dia 2000 sampai 4000 dihargai per lembar 36.000. Itu udah over value, dan kalau kalian di sekarang ya benar-benar nggak worth it. Dividen dia kecil,
Terus seandainya dia dibanting harga dia akan kembali ke 2000-an. Tapi ya itu urusan pengendali, karena itulah serba-serbi di pasar saham kita. Wow, yang pasti ini yang goreng ini ya siapa yang punya barang banyak dia, antara teman A si B, dia oper ke teman naik, dan dia oper lagi naik, tiba-tiba si C masuk, yang biasa sih mungkin investor lugu, masih baru, masih coba-coba, begitu dia ngeliat bakalan naik lagi nih, udah dia beli, begitu dia beli otomatis harga akan jatuh. Oke, ya biarkanlah pesan mereka. Das kembali menaikkan arah, berarti hari kelima dia udah naik berapa itu? 175% berarti. Oke, lanjut JSPT, United Tractor, ICBP, Pani, Petrosi, Bram, GMTD, Aman, Indofood, Tekim, NKP, BCA, Bayu, Raja, PNGO, Ali, Tekim, Indofood, ADMF, Tepia, Camry, Brand, Asbi, Hexa, udah mulai naik lagi. Oke, kita lihat lapis kedua, penggerak IHSG hari ini. JSPT Das naik 24%, otomatis arah lagi, auto reject atas, disuspend. Naik, dia baru IPO sama MLPT, SKRM, FLMC, INEI, SOPA, MGLF, MEN, WIDI, ASBI, BOT, IPEC, NAN, Daya, GTRA, BES, Bayu, ADNG, FAS, SKLT, SMEL, Multipolar, Kompus, Suri 87, Koko, LCKM. Sekarang kita lihat pengereknya, pemberatnya ya bahasanya. Pemberat IHSG hari ini apa ini? Cita, Foru, SAPEK, DSSA, Nurunan, INTP, RC, Ensepel, ini distributor, Argo, Mioh, Tambang, KDSI, Kedaung, Siraj, SNLK, Kino, MBSS, Logistik, Mika, Arto, Dart, Antam, Excel, Gudang Garam, MSCN, BNI, Auto, Smart, Aldo, Asa, Pans, BBRI 4490. Wih, ini kalian masih bisa koleksi nih BBRI ini, dia wonderful company. Lapis keduanya siapa ini? Dart, Sol, RCC, Sahid, Hotel, Lopi, Ispark. Ini hotel, ini salah satu emiten yang ya mungkin harga nggak kemana-mana harganya, tapi bagus ini, dia 4 kali setahun bagi dividen, keren. Polu, KDSI, SPRE, Almek, Aix, Cita, Nano, SM, DWGL, DSVI, Dharma, Samudra Fishing, SNLK, DNAR. Ya DSVI ini aku punya, harganya berapa dia? 57, harga dia bisa ke 81, masih over value, masih under value. Dari segi dividen, utangnya kecil. Bentar kita lihat dividen dia. Perusahaan bagus ini, dividen nggak ada, stock split, perusahaan masih baru pada tahun 2000, tapi harga dia masih itu, harga aku 56. Nggak apa. DSPI, Dinar, Oil, Aldo, VKTR, MBTO, Baby, SCMA, Inovasi Ayam. Ispark tadi masih bagus enggak nih buat dikoleksi? Ispark harga dia masih bagus enggak? Ispark harga 111, masih over value, masih tinggi. Kalau bisa di harga 75, dia makin bagus lagi di harga 52. Masih tinggi. Ages, Cita, Nano, Smil, DWGL, DSPO, udah dia. Oke, untuk penggerak udah kita lihat. IPO siapa yang masih tersisa? GWA dengan Adaro Andalan, anak usahanya Adaro Internasional. Agenda hari ini,
Aksio bagi dividen, wih mantap. KMDS, oke, selamat kalian punya Aksio KMDS, kalian dapat dividen dan akan ditransfer cash dari perusahaan. Cuman payment date-nya nanti tanggal 6 Desember. Kumulatif mulai hari ini, pencatatan tanggal 19. Mungkin yang pengen mau dapat dividen masih sempat beli. Bener sempat nggak? 15. Iya masih. Oke, Aksio itu dia bidang teknologi. Mungkin kalau kalian pendengar laptop, Aksio ya ini produsennya dia juga produksi memori DDR RAM, ya RAM sejenis RAM lah. Oke, selamat sekali lagi buat yang kalian dapat dividen, ya kalian akumulasi aja, kumpulkan, tabung, atau kalian belikan saham-saham yang lagi murah, otomatis ini yang mengerek harga IHSG kita, akan ada uang segar hasil usaha dari emiten-emiten. Nah, itu bedanya dengan judi. Kalau judi uangnya dari satu orang ke orang yang lain, yang satu mengalami kekalahan, yang satu kemenangan. Sedangkan di saham ini kita kalau invest, kita sama-sama happy, sama-sama senang. Perusahaan jalan, investor juga dapat saham dari keuntungan. Ya itu bedanya. Jadi kalau ada yang nganggap pasar saham judi, sebenarnya ya kurang tepat juga. Iya, kurang tepat. Tergantung isi yang masuknya ini. Kalau dia memang mental penjudi, ya semua dijadikan judi. Kalau kita murni investor, kita membantu sesama, kita membantu perusahaan, dan kita dapat keuntungan berupa dividen. Jadi semuanya sama-sama happy. Oke, RUPS, GIA, Garuda, BBYB, LPCK. Oke, RUPS berarti nggak lama mungkin ada aksi korporasi atau bagi dividen lagi. Oke, selamat sekali lagi buat kalian udah ya koleksi dividen, walaupun nggak seberapa. Kalaupun banyak ya mungkin lebih enak lagi. Kita udah lihat apa lagi nih? Oh iya, kita intip bentar aja toko kita ya. Das, sekarang dia naik 100. Oh. Oke, kalian lihat hari ini kita multi bagger 203% di hari kelima. Oke, ya, memang betul inilah tempat dimana kita bisa menggandakan uang. Cuman ya tetap jangan serakah. Yang pasti kalau kalian ketemu dukun-dukun atau mbak yang ngaku bisa menggandakan uang, kalian bisa ngetes. Kalian tanya aja, bah numpang nanya, sampai bisa gandain uang. Kalau dia bilang iya nak, udah tanya aja, emitennya siapa mbah? Kalau dia bilang brand, oh berarti dia udah pemain di pasar saham juga. Cuman kalau kalian nanya emitennya siapa mbah, kalau mbahnya bilang bengong nggak tahu, ya berarti mbahnya palsu. Yang pasti ya untuk menggandakan uang memang salah satu, cuman sekali lagi niat kita sama psikologi kita jangan sampai keganggu lah. Anggap ini selingan aja. Mau take profit mungkin nanti aja. Kalau aku target kemarin kan harga normal dia, oh ya ini udah di harga normal dia benar-benar sebenarnya, cuman ya karena lagi arah kita nggak bisa jual dulu, lagi di suspend ini emitennya, nanti aja. Cuman ya kalaupun kita buat konten ya kita biarin aja, kita lihat sampai batas mana pengendali ngangkat. Karena misalnya dia usaha, dia di bidang energi, di bidang nikel, masa depan dia bagus, narasi dia bagus, kekurangan dia hanya 2, 1 utangnya terlalu besar, dan pengendali, salah satu pengendali namanya itu ya seperti di video kemarin, namanya terdaftar di emiten yang lagi downtrend. Oke. Hari ini DAS sudah multi bagger. Selamat kalian yang pegang DAS. Kalian jika kalian beli kemarin harga 2 juta, sekarang berarti
Kalau 1 juta berarti udah 3 juta. Iya, 3.300.000-an. Kalau yang kalian beli 1 miliar, sekarang harga saham kalian totalnya menjadi 3 miliar. Karena naik 200%. Oke, selamat buat kalian. Yang penting kalian tahu bahwa penggandaan uang itu memang ada, cuman ya di sini tempatnya. Tapi sekali lagi gak boleh serakah sih sebenarnya. Tetap ya kita slow aja. Nanti ada lagi kok saat-saatnya yang jelas seperti dunia ini bulat berputar, situasi itu kan biasanya akan kembali dan sejarah akan berulang. Yang membedakan mungkin cuma waktu dan orangnya, dan sejarah itu selalu berulang. Sebenarnya untuk beggar-beggar kayak gini udah sering sebenarnya. Mereka yang udah senior, mungkin lebih senior dari kita, mereka udah biasa nemuin yang sampai kenaikan 10.000%, misalnya Bapak Lo Keng Hong. Oh, kita nanti ngomongin Bapak Lo Keng Hong atau Warren Buffett ya, biar kalian lihat bahwa mumpung mereka masih hidup, masih panjang umur, biar kita lihat saksi hidup bagaimana efek compounding ini bisa membuat mereka wow, benar-benar real financial freedom. Oke, lanjut. WiFi naik 68. Oh, WiFi ini bidang teknologi, dia lebih perusahaan baru IPO juga. Dia lebih ke fiber optik di jalur kereta dan terus berkembang. Masa depannya bagus sih, prospeknya di bidang teknologi. Ya, itu gunanya analisis kita. Kayaknya buat kalian kalau yang pengen ya buat tambah-tambah, kita sama-sama belajar di channel ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen. Kalian bagikan mungkin ke teman kalian, keluarga, saudara. Kalau yang mereka nggak ngerti apa-apa ya suruh belajar aja, nggak usah takut. Dulu pasar saham ini kan cuma bisa dikuasain atau ya bisa dimasukin hanya orang-orang kaya. Mereka yang punya uang banyak, mereka cukup datang ke broker, ke sekuritas, mereka beli minimal 10 lot dengan harga mahal beserta harus melengkapin bla 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 bla. Makanya mungkin orang-orang kecil kayak kita nggak bisa. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi kita udah bisa, bahkan beli 1 lot juga bisa, kita ikut nebeng ya. Harga saham naik ya, kayak gini kemarin das ini harganya cuma 88.000, sekarang 267, udah 200%. Jadi anggapnya kita belajar jadi manajer investasi lah. Seandainya kita nanti kalau ada rezeki, ada uang, kita tahu kemana menempatkannya untuk investasi. Jadi enggak daripada ngikut yang aneh-aneh, ngikut yang ujung-ujungnya uang kita hilang. Udah, makanya kita sama-sama belajar. Oke. Oke, kita mana lagi? Market masih hijau. Wes, selamat. Kalian yang dapat dividen juga selamat. Oke, kita lihat berita ya, kayak biasa. Apa ini? Masukan buat kita. Hari ini raport kinerja keuangan Garuda 5 tahun terakhir jelang rapat umum luar biasa. Wes, semoga ada perubahan. Malu nanti sama negara luar, masa penerbangan milik BUMN gak pernah untung, rugi terus. Menengok katalis penggerak saham Vale Inco. Iya, oh tadi di berita ada Inco, dia lebih menggalakkan energi hijau. The best shift AI, kripto, Phantom, PNS hingga pejabat wajib punya tabungan hari tua. Wajib punya tabungan hari tua, artinya gaji mereka akan dipotong lagi untuk tabungan hari tua. Dan uangnya akan dikelola oleh negara. Nih, produk-produk baru dari pemerintah sekarang itu harus punya tabungan hari tua, harus punya tabungan pensiun, dan terbaru tidak boleh diambil setelah kecuali lebih 10 tahun apa. Intinya uang masyarakat pengen diputar negara dulu. Arahnya ke sana, cuman ya itu, moga nggak ditilep kayak Jiwasraya atau Taspen kemarin. Kita positive thinking aja dulu. Bagaimana investasi depan PLN nyangkut miliaran rupiah di saham dan reksadana. Nah ini baru ya diomongin, investasi dana pensiun PLN. Artinya apa? Manajer investasinya nggak bisa ngelola ini. Padahal
Saham yang paling gampang itu kalau nggak pengen nyangkut ya disampur bankan. Harusnya manajer investasi ini cukup belikan saham, contoh aja ya, saham BCA, Mandiri, BRI, udah. Kalau pengelola dana pensiun terus sahamnya yang dibelikan saham gorengan, ya udah kayak kemarin. Kira-kira manajernya pinter enggak? Sebenarnya manajernya lebih pinter dari kita. Mereka rata-rata mungkin lulusan Oxford, Harvard dari luar, udah S3 lebih kali, cuman ya itu. Kenapa memilih saham gorengan? Ya kayak ya paham lah kalian. Pasti ada kong kali kongnya. Ya dapat fee. Guys, makanya yang kayak gini ini artinya lebih baik investasi sendiri. Kok bisa lulusan Oxford, Harvard pegang dana triliunan dibelikan saham gorengan? Wes, angel. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Data terbaru Komisaris PLN usai dirombak, ada TKN dan anak buah Bahlil. Ya, paham lah. Semoga meningkat aja, kita positive thinking aja sebagai investor, positive thinking, dan doakan negara ini tetap aman. Ya. Harga saham Sido turun terus, ada apa? Karena momennya udah habis, pestanya udah usai. Momen dan pesta Sido itu ya saat Covid kemarin, dan ditambah BlackRock masuk pembeli saham Sido waktu tahun berapa ya, waktu Covid itu yang menerbangkan Sido. Yang jelas saham Sido sebenarnya bagus, produk dia inovatif dan pangsa ekspornya juga ada, tapi untuk bidang seperti ini ya mungkin dia akan kembali ke harga wajarnya. Udah, nggak apa-apa, yang penting dia tetap bagi dividen, ya biasa lah. Apalagi nih, pengusaha bisa rugi 8 triliun berencana pemangkasan perjalanan dinas PNS. Ini berarti pengusaha itu sih, ekspedisi, perhotelan kali ya. Yang jelas perhotelan, penginapan, dan transport. Memang ada untung ruginya juga sebenarnya kayak gini. Saat PNS bisa jalan keluar perjalanan dinas, dia pakai pesawat, tiket, travel dan perhotelan, pariwisata hidup semua. Kalau mereka dikurangin ya memang agak terjadi penurunan. Akhirnya tetap bertahan apa? Perbankan. Lanjut, dolar perkasa, harga emas sentuh level terendah. Stok bahan bakar Amerika Serikat turun tajam, harga minyak merangkak naik, ya itu biasanya habis ada badai, logistik terganggu, chain supply terganggu, bahan bakar akan turun. Cuman ya pas ya beli saat turun, nanti dia pasti naik lagi. Apalagi nih, top 5 bisnis Indonesia, dividen Antam, kripto hingga lesunya permintaan dari China. Raksasa migas bakal PHK ratusan karyawan usai akuisisi pesaing. Oke. Rekomendasi saham BNI, Russell Opung, Humpus Maritim beli kapal tanker. Sorry. Bandara IKN layani penerbangan komersial. Gaji Ahmad Dufiri, pemecat Verdi Sambo yang jadi Wakapolri. Powell beri sinyal hawkish, Bitcoin akhirnya terkoreksi. Nah, tuh kan Bitcoin dia udah ATH hampir 1,3 miliar. Iya bener ya, 1 miliar lebih, 1,3 miliar terakhir hampir. Oke, kalian yang biasa main kripto ya harus sabar, resiko. Apa ini? Pasar Asia Pasifik respon Rusia bicara soal nasib sanksi barat saat Trump menjadi presiden lagi. Saham dari 18.000 masih diborong orang dalam, mau stop juga. Pasar Asia milik Rusia, udah ulang kayaknya ini. CKTP target baru TBS. Oke, kita lihat insek dari berita lain. Market udah, toko kita udah kita intip.
apa lagi? Kita oh ya, email udah kita lihat RTI. Ada berita apa ini? Cancel, move on. Kita cari news. Harga antam jempol Federasi Praktik mungkin bertahap menurunkan bunga nanti ini Amerika ini. Kim Jong Un instruksikan produksi massal pesawat nirawak bunuh diri. Oh, dia mau bikin drone buat menghancurkan sekaligus mengurangi korban sipil. Bukan korban sipil sih, korban nyawa dari tentara. Sekarang udah sistem teknologi berarti. Mas Antam, cuan harga emas catat tanggal pembagian dividen interim 12 emiten. Selamat kalian yang punya emiten yang akan bagi dividen interim. Oke, yang penting uang dividen kalian belikan lagi atau mau ya pakai ya ini enaknya kalau orang kaya itu mereka dapat dividen ya, mereka punya ribuan atau jutaan lot, dapat dividen mungkin separuh buat mereka pakai jalan-jalan, separuh lagi buat belikan lagi ke saham-saham selanjutnya, dan dia terus akan menggulung sementara bisa menikmatin hidup yang itu benar-benar financial freedom. Iya sih, itu sih konsepnya. Semoga kita semua bisa kayak gitu juga. Catat tanggalnya, terus IHSG menguat, cermati rekomendasi, Gemma Thohir paper penangkapan energi terbarukan, hasil pertandingan Paraguay, kinerja saham teknologi mulai membaik, catatan analis untuk Goto dan Blibli, Presiden Prabowo terima penghargaan, BRICS tawarkan status negara mitra pada Turki, Rusia bergerak, Petro terbuka dengan damai, Indonesia Peru komitmen selesaikan perjanjian, Kim Jong Un tidak produksi massal drone bunuh diri, udah tadi ya. Bill Gates investasi 50% dana awalnya di 2 saham perusahaan unggulan, suku bunga deposito, indeks saham favorit asing, aset Warren Buffett, generasi muda beli properti. Iya, yang penting buat bernaung dulu. IHSG merosot, harga emas turun, AI Elon Musk sebut sang miliarder sebagai penyebar misinformasi terburuk. AI dia sendiri bilang dia sebagai misinformasi penyebar. Parahnya AI ini. Gelar UPS Kementerian BUMN merombak komisaris, tingkat aksi, Presiden Prabowo temui Australia, Trump menang, Korea Selatan pikir lagi keputusan pengiriman senjata ke Ukraina. Saham Gojek di B ada 2. Oh ya, kemarin Goto dan Goto Multiple. Oh ya, aku belum pelajarin sih, cuman kayaknya sekilas aku baca Goto Multiple ini artinya mungkin pemegang saham multiple itu dia punya hak suara yang berbeda dibanding Goto regular. Iya, kayaknya kayak gitu sih. Nanti kita pelajarin dulu. Insentif sederet emit ini bakal kamu dividen interim, orang terkaya Eropa menggugat orang terkaya dunia. Yang penting ada embel terkaya dia. Indosat Gatot meluncurkan sahabat AI, kalender ekonomi, Venezuela berhasil dan jelas-jelas ngomong larangan TikTok. Iya sih, TikTok ini udah mulai candu di seluruh dunia. Harga minyak terkoreksi pagi. Oh ya, kalau TikTok jadi candu di dunia, kita juga kalau pengen jadi pemegang saham TikTok nggak bisa, karena TikTok adalah produk dari ByteDance, dan ByteDance sendiri dia tidak menjual saham di bursa Shanghai atau dimanapun. Jadi kalau kalian pengen punya saham TikTok, kalian beli aja saham investor awal ByteDance, karena ByteDance itu startup, dan di awal berdirinya dia dipasok beberapa perusahaan investasi. Nah, perusahaan investasinya itulah yang memegang saham TikTok. Artinya kalian kalau pengen beli saham TikTok, beli aja saham pemegang investasi ByteDance. Oke, kalau di bursa Amerika ada. Lanjut lagi, harga minyak terkoreksi, PMK, wanti-wanti BMKG, proyeksi OJK, bansos di stop sementara jelang pilkada. Dapat 1 juta per bulan, cara program petani. Oh iya, 10 juta petani milenial ini isi daftar di situsnya Kementerian Pertanian kalau nggak salah. Tapi kalau nggak sekilas aku baca kemarin, kalau bisa punya lahan minimal 200 hektar apa. Nanti mungkin dibantu sama Dinas Pertanian buat pengelolaan secara profesional dan digital. Iya. Bansos cair, Indonesia posisi bontor, klasemen Wall Street turun, ekonomi cukup kuat, kondisi menantang soal Palestina, likuiditas.
Bentar. Oke, kita ke idea ya. Bentar, lihat kita idea lagi. Berita sih masih seputar ya sekira kita cukup tahu aja. Oh, kok login? Oh ya, langsung. Finansial news apa aja nih? Mas Antam, IHSG, temui Presiden Bina Putra, Humpus Maritim, hampir mirip-mirip sih beritanya. Dagang, kenali dampak buruk doom spending terhadap keuangan. IHSG, potensi harga minyak dunia naik. Lah, tadi beritanya harga minyak dunia turun. Ya ini beritanya kadang sedikit rancu ya, kita harus sering pola pikir terbalik. Cek rekening dividen interim CNMA. Oh, baru ini padahal baru IPO apa nggak salah ini. Kok kepencet lagi. Erick Thohir rombak jajaran, Wall Street rontok, harga saham Sido terus turun. Oke, sama. Oke, kita ngomongin itu ya. Kita Pak Lo Keng Hong aja ya. Pak Lo Keng Hong, kita cari tahu tentang Pak Lo Keng Hong. Kita tanya Google. Kita tanya dividennya Pak Lo Keng Hong aja setahun berapa? Tahu nggak dia? Oke, kita tanya dividen Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong 2024 ya. Kita intip-intip. Oke. Berapa sih Pak Lo Keng Hong? Nah, ini pegang dividen 100 miliar. Udah. Di sini 74 hingga 79 miliar. Kita lihat beliau adalah saksi hidup bukti dari confounding effect atau efek bola salju. Pak Lo Keng Hong kipas-kipas ke bagian dividen 2024 hingga 74 miliar. Jadi ini cuma dividennya doang ya, dividen dari keseluruhan perusahaan yang dimiliki atau emiten yang dimiliki Pak Lo Keng Hong. Beliau dapat sekitar 74 miliar hanya untuk tahun ini. Sementara total aset beliau masih tetap yaitu dibanding semua investasi, misal emas itu oke, kenaikan harga, cuman kita bisa memperoleh gain atau keuntungan emas itu bila emas kita jual. Sementara di saham ini kita memperoleh capital gain kalau harga saham naik dan dividen rutin per tahun bila emiten juga mengalami kenaikan tanpa perlu menjual saham kita. Ya ini Pak Lo Keng Hong dia punya di beberapa emiten, dan untuk tahun ini beliau dapat 74 miliar. Ya itu tadi, beliau dari awal beli mungkin kalau nggak salah ceritanya ya mungkin 1 miliaran apa. Mungkin bagi sebagian orang banyak, iya memang, cuman bagi yang para 9 naga mungkin 1 M itu kecil. Justru dari yang kecil itu beliau masuk di saat 97-98, saat yang lain pada keluar. Begitu krisis ekonomi selesai, harga saham naik, beliau dapat berlipat-lipat ganda, beliau dapat dividen, dan dividennya beliau kembangkan lagi, belikan lagi emiten-emiten yang harganya wajar, under value, dan punya prospek ke depan. Terus bergulung, dan beliau tetap dengan seperti Warren Buffett, gaya hidup beliau tetap santai. Pak Lo Keng Hong, dia kadang kalaupun tampil di publik dia cuma pakai batikan, mobil dia bilang cuma ya satu, mungkin mobil apa kemarin, pokoknya mobil zaman dulu. Sekilas cerita Pak Lo Keng Hong, beliau kadang tampil di acara podcast dan di kuliah seminar publik, seminar umum, biasanya di kampus-kampus. Mungkin kalian bisa lihat di channel-channel YouTube juga, atau yang udah biasa dengar sih nggak apa. Kita kilas balik, Pak Lo Keng Hong itu beliau
lahir dari keluarga miskin di Singkawang, Kalimantan Barat kalau nggak salah, koreksi aja. Kemudian beliau merantau ke Jakarta, beliau bekerja. Oh ya, beliau juga dulu waktu sekolah itu bahkan ceritanya saat study tour. Saat itu beliau SMA, seluruh teman kelasnya berangkat ke study tour ke Candi Borobudur dengan biaya 50.000. Dari semua murid di kelas itu hanya Pak Lokeng Hong yang tidak sanggup ikut studi tour karena mungkin bagi beliau 50.000 itu sangat mahal. Ya beliau nggak ikut karena memang nggak ada uangnya. Tapi sekarang udah kebalik. Oh ya, setelah itu beliau hijrah ke Jakarta. Beliau jadi office boy di salah satu perbankan. Tugasnya apa ini, gangguin aja nih. Tugasnya mungkin ya fotokopi dokumen-dokumen dan berita-berita acara. Dari situ beliau belajar tentang ekonomi, beliau mengenal orang-orang di cycle perbankan. Beliau juga mulai mengenal pasar saham. Ya itu, beliau tetap dengan gaya kesederhanaannya, beliau kumpulkan gaji, bonus, belikan saham, terus putar dengan gaya hidup seadanya ya, tanpa perlu harus beli mobil mewah, rumah mewah. Dan sekarang beliau benar-benar freedom finansial. Beliau benar-benar murni freedom finansial. Beliau nggak punya perusahaan yang buat diurus, beliau nggak punya karyawan yang buat dihandle, tapi beliau memiliki rata-rata hampir 5% saham di perusahaan-perusahaan besar. ABMM salah satunya juga, terus perbankan, CIMB Niaga, dan nama beliau selalu tampil di prospektus. Ya, soalnya regulasi BI kan siapapun pemegang saham 5% dari perusahaan namanya akan ditampilkan. Ya ini, beliau adalah saksi hidup bagaimana efek bola salju ini bisa merubah seseorang. Ya itu, jika seandainya dari dulu untuk invest di saham ini udah semudah sekarang sih, kita bisa aja. Cuman ya ini kita kan baru sekitar tahun 2000-an yang sudah mulai ada aplikasi yang bisa buat invest walaupun kecil. Nah, jadi kalian lihat sendiri, salah satu orang yang investor Indonesia yang terkenal adalah Pak Lokeng Hong. Kalau tingkat dunia adalah Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway-nya. Kalau Buffett mungkin lebih wow lagi. Cuman sebagai gambaran aja, 74 miliar per tahun ini sebenarnya sudah berlebihan. Sendirian pun nggak bakalan bisa nyanggup habisin 74. Cuman mungkin sama Pak Lokeng Hong dia akan terus diputar lagi. Jadi Pak Lokeng Hong cerita sekarang kegiatan dia ya baca koran pagi, jalan-jalan, mungkin travel ke luar negeri. Yang dulunya nggak bisa sekarang udah bisa. Udah benar-benar freedom finansial udah. Oke, ini sekilas Pak Lokeng Hong, saksi hidup investor Indonesia. Misal kita Warren Buffett ya, kita intip Warren Buffett, dia dividen dia berapa tahun ini? Dividen Warren Buffett, dividen yang sini sebenarnya udah tua banget. Warren Buffett. Ini kadang enggak itu dia. Wow. Nah ini. Iya. Warren Buffett perusahaannya diprediksi akan menerima pendapatan dividen sebesar 6 miliar US dollar. Wow. 6 miliar. Ini kalau dalam rupiah berapa ini? Nah ini, ya, timbun uang kemarin. Nah ini Warren Buffett, kalau tadi 74 miliar Pak Lokeng Hong untuk tahun ini.
Senior beliau dividennya 94,16 triliun, bukan miliar lagi. 94,16 triliun ini berarti dia bisa beli, siapa kapitalisasi terbesar? Bisa beli BCA kali ya? Iya, BCA, Adaro. Kalau seandainya pemegang saham semua pada jual, dibeli, bisa jadi milik pribadi. Mayoritas pendapatan dividen Berkshire Hathaway berasal dari 3 perusahaan besar. Oh ya, Bank Amerika, Petroleum, dan Apple. Nah, udah. Ini baru dividennya loh ya, 94 triliun. Asetnya lebih lagi, kalau nggak salah ribuan triliun. Nah, ini juga saksi hidup tingkat dunia Bapak Warren Buffett. Oke. Latar belakang juga sama beliau. Cuman kalau Warren Buffett ini yaitu dari 11 tahun dia udah invest, karena bapaknya kerja sebagai pialang, mungkin saya semacam broker di sekuritas, sehingga Warren Buffett dari kecil udah terbiasa dengan rutinitas bapaknya. Pagi baca koran, dulu kan nggak ada teknologi, belum ada handphone lah mungkin dulu, kayak sekarang korannya itu udah yang sumber semua. Jadi bapaknya baca berita ekonomi, tentang baca laporan keuangan, grafik, candlestick. Warren Buffett udah terbiasa, jadi dia dari 11 tahun, artinya mungkin dari umur 9-10 tahun dia sudah mulai ngebaca. Bahkan rasanya dari kecil memang udah umur segitu dia udah bisa baca laporan keuangan. Dari laporan keuangan dia tahu perusahaan mana yang normal, harganya under value, yang mana yang over value, sehingga umur 11 tahun dia mulai beli saham. Itu sih kelebihan. Makanya mungkin jika bisa ya anak-anak kita juga bisa kayak gini. Dari kecil udah tahu laporan keuangan, udah bisa ngebedain sama mana yang bagus. Dia tahu tentang ekonomi secara makro. Ada harapan sih sebenarnya dibanding dia terpapar game online, judi online, atau pay letter, atau yang ya kita usahakan aja moga anak kita bisa seperti ini. Ya itu tadi, literasi keuangan. Warren Buffett per tahun dividen dia 94 triliun. Udah bisa beli negara kecil dia. Oke, mungkin sekian dulu untuk channel kita hari ini. Udah, kita lihat contoh mumpung mereka masih hidup, tokoh-tokoh investor kita baik Indonesia, Pak Lo Keng Hong, dan dunia tingkat Warren Buffett. Sekarang tinggal kita kembali ke diri masing-masing. Apa kita pengen berubah? Kalau pengen berubah ya sekarang yang pasti kita tetap aktivitas kayak biasa. Kalau kita mungkin miliaran nggak punya, nggak apa-apa lah, itu nanti. Yang penting kita mulai dari yang terkecil aja, bisa 1 lot, 2 lot, 10 lot, kita koleksi. Kita ajarkan anak-anak kita literasi keuangan, kita ajarkan bisnis, kita ajarkan kemampuan teknik ya seperti anak-anak umumnya. Cuman kalau dia punya literasi keuangan mungkin beda dari anak yang lain. Oke, bila channel ini bermanfaat, seperti biasa subscribe, like, komen. Kita sama-sama belajar, dan kita doakan emiten-emiten kita tetap beraktivitas dan bagi dividen, dan Indonesia tetap aman. Oke, seperti biasa, salam cuan, stay in the market, tetap hidup hemat, dan kita koleksi saham. Oke, baik kawan-kawan. Oke.